Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Masih dengan Ibu Airiani Sofa. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai letak dan luas Indonesia. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Adapun materi pembelajarannya adalah kondisi geografis Indonesia, letak dan luas, iklim, geologi, rupa bumi, tata air, tanah, flora, dan fauna melalui peta rupa bumi. Oke, ini adalah hal-hal yang harus perhatikan. Yang pertama, kalian harus sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing dan semua perlengkapan untuk diskusi dan menyelesaikan tugas sudah tersedia, dan kalian tentunya telah membaca materi yang sudah Ibu sampaikan minggu yang lalu. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah kita mempelajari tentang letak dan luas Indonesia, diharapkan kalian mampu yang pertama mendeskripsikan letak geografis Indonesia, yang kedua menganalisis dampak dari letak strategis Indonesia, yang ketiga mendeskripsikan letak astronomis Indonesia, yang keempat menganalisis dampak dari letak astronomis Indonesia, yang kelima mendeskripsikan letak geologis Indonesia, yang keenam menganalisis dampak dari letak geologis Indonesia, dan yang terakhir mampu menjelaskan luas Indonesia. Oke, mari kita mulai materinya. Perhatikan peta berikut ini. Ini adalah letak geografis Indonesia. Di peta ini, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalau dilihat dari posisi seperti ini, maka Indonesia berada di titik silang dunia. Titik silang dunia ini mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya karena letak Indonesia yang sangat strategis, maka Indonesia dilalui pelayaran dari semua negara, menjadi pusat perdagangan. Sehingga ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya, karena negara kita berada di titik silang dunia, ini menyebabkan rawan kejahatan, kemudian arus budaya asing mudah masuk ke Indonesia. Next, masih dengan peta, kali ini adalah letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak astronomis ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis dan adanya 3 pembagian waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia bagian Barat, WIT, waktu Indonesia bagian tengah, dan WITA, waktu Indonesia bagian timur. Nah, WIB, WITA, dan WIT mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Misalnya, apabila di Kota Medan jam 7 malam, maka di Makassar ini jam 8 malam. Sedangkan di Maluku menjadi jam 9 malam. Letak astronomis juga berdampak pada iklim tropis. Iklim tropis ini sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia karena kita memiliki 2 iklim atau 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang tiap 6 bulan sekali berganti. Oke, selanjutnya ini adalah letak geologis Indonesia.
Letak geologis Indonesia ini bisa diidentifikasi dengan kondisi batuan dan pegunungan yang sangat unik. Karena Indonesia berada di antara dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, kemudian berada di tiga dangkalan, yaitu dangkalan Sahul, dangkalan Sunda, dan Indonesia juga berada di antara lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Nah, letak geologis ini, karena Indonesia berada di antara dua sirkum dan dua pegunungan muda, maka Indonesia rawan akan bencana alam, yaitu gempa bumi, dan Indonesia juga memiliki sekitar 127 gunung berapi aktif karena rangkaian dari pegunungan Mediterania dan pegunungan Rocky. Nah, tapi selain Indonesia rawan akan bencana alam, dari letak geologis Indonesia ini, Indonesia kaya akan barang tambang yang terkandung dalam perut bumi Indonesia, dan wilayah Indonesia merupakan wilayah yang sangat subur. Oke. Nah, untuk luas Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu luas daratan dan lautan, di mana luas daratan lebih kecil dibanding luas lautan, yaitu 1/3 daratan dan 2/3 lautan. Sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Oke anak-anak, dari penjelasan tadi, ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Coba disimak, ini ada pertanyaan 1, yaitu bagaimana kalian menyikapi dampak negatif dari letak Indonesia yang strategis? Silahkan diskusikan. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan pembagian waktu Indonesia sebagai akibat dari letak astronomis Indonesia. Yang ketiga, langkah apa yang harus kalian lakukan ketika terjadi bencana alam gempa bumi? Oke anak-anak, Ibu tunggu jawabannya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.